Pak, lagi detailing Pak. Siap Pak. Lagi Pak. Karena Lagi Pak. Bu Pak. Tengah sini Pak, tengah sini Pak, 1, 2, 3, tengah sini Pak, sekali lagi 1, 2, 3, 1, 2, 3. Bang, tangannya Bang. Oke, ke kiri Bang. ini ya, Kiri Bang. kanan sini. Barang bukti yang kami sita dari 3 orang tersangka ini sejumlah 5.095 piece pot atau cartridge rokok elektrik yang berisi cairan etomidate yang termasuk dalam golongan 2 narkotika. Kemudian barang bukti yang lain ada 2 unit mobil, 8 unit mobil, handphone, dan ada paspor dan boarding pass dari salah satu pesawat dari Malaysia ke Medan. Jadi salah satu tersangka inilah yang berangkat ke Malaysia bertemu dengan DPO dan melakukan pembicaraan, kemudian barang dikirim melalui Sumatera Utara dan dibawa ke Jakarta. Modus operandi tersangka yaitu, karena tersangka ini merupakan jaringan internasional yang tadi kami sebutkan, dari Malaysia ke Sumatera Utara, ke Jambi, sampai tiba di Jakarta. Jadi peran yang dilakukan oleh para tersangka yaitu menjemput dari daerah landingnya dari luar negeri, kemudian dibawa melalui jalur darat sampai ke titik distribusi yang mayoritas ada di Jakarta. Kami sampaikan bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 15 Tahun 2025 tentang perubahan penggolongan narkotika yang ditetapkan tanggal 21 November 2025 bahwa zat etomidate ini masuk ke dalam golongan 2 narkotika, sehingga penyalahgunaannya yang digunakan sebagai campuran ke dalam rokok elektrik dapat mengakibatkan penggunanya bisa pingsan seketika, kemudian kejang-kejang, bahkan hingga menimbulkan kematian. Total barang bukti keseluruhan yang kami sita yaitu sebanyak 5.428 pot atau cartridge rokok elektrik yang berisi cairan yang mengandung narkotika golongan 2 jenis etomidate. Kemudian 11 unit handphone, 2 unit kendaraan roda 4, kemudian 1 lembar bukti tiket pesawat dan paspor milik tersangka. Pasal yang dipersangkakan yang pertama adalah pasal 119 ayat 2 Undang-Undang RI nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika. Di sini ancaman pidananya yaitu pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 5 tahun dan paling lama 20 tahun, dan denda maksimal 8 miliar rupiah. Kemudian Undang-Undang RI nomor 1 tahun 2026 tentang penyesuaian pidana atau pasal 609 ayat 2 huruf B KUHP. Di sini sesuai dengan jenis golongan 2 narkotika dengan berat melebihi 5 gram dapat dipidana dengan pidana penjara 15 tahun atau denda paling banyak sesuai dengan dan Dirjen Kementerian Keuangan saya nyatakan dibuka dan tertutup untuk umum. Kalau diperkenankan dan teman-teman setuju, kita tertutup, dan nanti kalau teman-teman pers mau tahu ya kita nanti salah satunya mewakili di pers. Pertama adalah jumlah kapalnya tersangka
Ini dari media dari luar negeri menyebutkan Indonesia siap mengirimkan pasukan ke Gaza terkait dengan POP itu, Pak. Mohon konfirmasinya apakah betul kita sudah siap mengirimkan pasukan? Gitu. Terima kasih. Pertama untuk jumlah kapal. Jadi itu tadi nilainya sekitar 1,9 miliar Japanese yen. Jadi itu kalau dikapalkan itu kira-kira antara 3 atau 4 kapal. Ya. Itu kapal patroli dengan panjang 14 meter, lebar 5 meter. Ya. Kecepatan bisa sampai 40 knots. Ya. Cepat, Pak. Kemudian terkait dengan pengiriman pasukan yang terkait dengan Gaza, jadi intinya kita sudah siapkan, ya. Mabes TNI, Panglima TNI sudah menyiapkan prajurit kita untuk sewaktu-waktu diberangkatkan. Hanya kita tinggal menunggu perintah, koordinasi, ya, kapan kita untuk berangkat. Intinya kita sudah siap. Ya. Kalau dari DPR sendiri menyarankan bagaimana Pak kalau betul pasukan perdamaian itu akan dikirimkan ke Gaza, kira-kira ada masukan atau saran apa kepada para pasukan ini yang prioritasnya mungkin atau masukan-masukan tertentu Pak? Pertama, ini sudah kita sering rapatkan. Terakhir minta maaf, Bapak Presiden sudah mengundang para menlu, mantan menlu, dan juga tokoh ilmuwan semua ke istana hari Rabu 4 Februari silam. Poinnya adalah persetujuan teman-teman itu setelah mendapatkan penjelasan panjang lebar dari Bapak Presiden, mulai dari konsep filosofis sampai geopolitik terkini. Saya sendiri minta maaf tidak ikut saat itu karena ada tugas lain yang sudah terjadwal jauh lebih lama. Kalau konsep Gaza ini berapa jumlahnya, nanti teman-teman Kemhan, di sini ada Wakil Panglima TNI, ada Kasat yang diwakili Pak Saleh, ada Kasau yang diwakili Pak Teddy, wakil, ada Wakasal juga. Intinya hemat saya tidak perlu terlalu besar seperti yang 20.000 itu, tentukan teman-teman di Kemhan sudah punya ukuran. Kalau jalur Gaza sempat saya pelajari itu luasnya 45 km persegi. Itu lebih kecil sedikit dari Jakarta Pusat. Di Jakarta Pusat nih Senayan, Tanah Abang, sampai Cempaka Putih tuh, Senen, kurang lebih seperti itu. Jadi siapa yang menjadi lead biar itu nanti ada rundingan di tingkat presiden, leadernya. Yang jelas kita kirim pasukan yang terbaik, yang sigap untuk segala cuaca, sigap untuk segala situasi. Tentu kita berdoa ini lebih seperti peacekeeping forces, penjaga perdamaian dan membantu percepatan perbaikan Gaza. Kalau dari sisi kami saya sudah berkali-kali menjelaskan ini sesuai dengan Undang-Undang Dasar, menjaga ketertiban dan perdamaian dunia, dan minta maaf hampir semua partai termasuk partai kami juga menyetujui bahwa kemerdekaan Palestina itu adalah hak mereka.